kita pada hari ini memasuki ayat 104, 103 setelah kita membahas ayat-ayat yang terkait dengan sihir seperti yang kita jelaskan. Ayat 103 dan selanjutnya ini juga masih menceritakan bagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir, musyrik, dan orang-orang Yahudi. Mereka dalam hatinya masih menyimpan penyakit busuk, dengki, hasud, dan selalu membuat ajaran agama ini disimpang siurkan oleh mereka. Mereka nanti menyebutkan ada kata-kata yang seharusnya baik, kata-kata yang di samping di dalamnya itu baik, ada doanya, ra'ina, peliharakan kami, jagakan kami, dan berikan kami semua kemaslahatan. Tapi kata-kata itu kemudian dipalsukan oleh mereka. Kata-kata yang baik menjadi kata-kata yang tidak baik. Bahkan di dalamnya tersimpankan kata-kata yang bermakna hasud dan dengki. Maka dari itulah mereka selama ini diperintahkan untuk mendengarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh nabi-nabi mereka dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka punya mata, matanya tidak digunakan, punya telinga, tidak digunakan juga untuk menerima apa yang didengarkan, yang disebut dengan sama'u qabulin. Seperti orang-orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Al-Quranul Karim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memulai firman-Nya di dalam ayat 103, walau annahum amanu wattaqau lamathubatun min indillahi khairun law kanu ya'lamun. Sekiranya orang-orang Yahudi itu beriman, percaya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, percaya kepada Al-Quranul Karim, dan mereka takut dengan azab dan siksa Allah yang dijanjikan, apabila mereka tidak beriman dan tidak mempercayai, mengingkari kebangkitan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kaitannya di sini mereka tidak patuhi itu, tapi mengikuti apa yang menurut mereka benar dan itu salah, yaitu ilmu sihir. Maka jawabannya adalah lamathubatun min indillahi khairun, kalau mereka baik. Tetapi nanti dalam ayat berikutnya ternyata tidak demikian. Mereka akan mendapatkan ancaman neraka jahanam yang nanti diceritakan di dalam ayat berikutnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada orang-orang yang beriman kedengkian yang dimiliki orang-orang Yahudi itu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Janganlah kamu menggunakan kata-kata ra'ina. Ra'ina ini sudah dipalsu dengan bahasa mereka yang sebenarnya bahasa ra'ina itu adalah minar ri'ayah, peliharakan kami, jagakan kami, selamatkan kami, bahagiakan kami. Tetapi kata-kata ini digunakan untuk mencaci. Kalimah musabbah diambil dari ra'unah. Ra'unah itu
diartikan dengan istilah al-humq. Humq itu hasud dan dengki. Maka dari itu orang-orang yang beriman dilarang, la taqulu ra'ina. Jangan kamu gunakan kata-kata itu. Karena kata-kata itu sudah dipalsu oleh orang-orang Yahudi yang seharusnya bermakna yang baik, peliharakan, jagakan, selamatkan, tapi berarti yang tidak sebenarnya, yaitu kata-kata dengki. Nah, ketika mereka mengatakan itu, ra'ina wa qulun durna wasma'u, mereka seolah-olah baik di depan Nabi, seolah-olah mereka adalah pengikutnya Nabi, tapi apa yang didengarnya tidak pernah diikuti. Selalu melakukan pengkhianatan dan bahkan pemalsuan dari ajaran-ajaran yang disampaikan. Ayat ini disampaikan banyak sekali riwayat-riwayat sababun nuzulnya. Kenapa ayat ini diturunkan? Di dalam tafsir ini dijelaskan, yang pertama diriwayatkan oleh Ibnul Munzir An-Sudi, qala kana rajulani minal yahud. Ada dua orang dari orang-orang Yahudi itu. Yang pertama namanya Malik bin Saif dan Zaid bin Rifa'ah bin Zaid. Mereka ini setiap bertemu dengan Nabi, idza laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa huma yukallimanihi ra'ina sam'ak wasma' ghaira musma'in. Jadi dia gunakan kata-kata ini tapi dengan hasud dan dengki. Maka dari itu orang-orang yang beriman, orang-orang Islam mengimani, mempercayai Nabi, mengira bahwa kata-kata ini untuk menjunjung, mengagungkan dan membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayatnya disebutkan, fadhannal muslimuna anna hadza syai'un kana ahlul kitab yu'azzimuna bihi anbiya'uhum. Faqalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka katakan kata-kata ini kepada Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina. Jangan kamu lakukan seperti itu. Yang kedua, riwayat dari Abu Nuaim fid Dalail, disebutkan juga riwayatnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala ra'ina bilisanil yahud as-sabbul qabih. Kata-kata ra'ina menurut bahasa Yahudi itu adalah as-sabbu al-qabih, cacian yang jelek, bahasa yang tidak seharusnya digunakan. Falamma sami'u ashabahu yaqulunahu a'linu biha lahu. Ketika diucapkan, ya, didengar oleh para sahabat-sahabat, hati-hati itu, hati-hati, artinya jangan digunakan itu sebagai bahasa yang baik. Fakanu yaquluna dzalika wa yadhakuna fima bainahum. Ini adalah untuk mengejek, mencaci maki dan bahkan mentertawakan apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang mendengarnya, Sa'ad ibn Mu'adz, seorang sahabat Nabi. Beliau mengatakan, kalau sekiranya, katanya, orang-orang Yahudi itu mengucapkan itu, aku akan sampaikan, ya ada Allah, wahai musuh Allah,
kalau aku dengarkan la in sami'tuha min rajulin minkum ba'da hadzal majlis la adribanna unuqahu. Aku tidak mau lagi mendengar. Setelah dari majelis ini, aku dengar lagi kata-kata caci maki seperti itu. Siapa di antara kalian orang-orang Yahudi mengucapkannya, aku akan penggal lehernya. Aku akan ambil tindakan. Sehingga kata-kata yang tidak benar itu tidak lagi terdengarkan di kalangan mereka. Ada lagi riwayat dari Ibnu Jarir. Ibnu Jarir menjelaskan dari Dhahhak. Qala kana ar-rajulu yaqulu ir'ini sam'aka. Fanazalat hadhil ayah. Mereka ada seseorang mengatakan, peliharakan aku, selamatkan aku akan dengar apa yang engkau sampaikan. Itu adalah penipuan, ya, penipuan. Maka orang-orang Yahudi ini lebih berbahaya daripada orang-orang munafik. Orang-orang munafik, ya jelas dia sholat tidak seperti kita, zakat tidak seperti kita. Tapi orang-orang Yahudi ini sering nyusup dia, nyusup di tengah kita dan membuat keonaran dengan salah satunya adalah bahasa-bahasa yang menyakitkan hati. Diriwayatkan juga dari Atiyah, qala kana unasun minal yahud. Sebagian orang-orang Yahudi yaquluna, berkata, ir'ina sam'a. Disampaikan, peliharakan kami akan ikuti, kami akan dengar apa yang engkau sampaikan. Hatta qalaha unasun minal muslimin. Sehingga bahasa yang disampaikan mereka itu didengar oleh orang-orang yang Islam, yang benar dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakarihallahu lahum dzalik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala larang, itu tidak baik, jangan kalian ikuti dan kalian tinggalkan. Riwayat lain juga disampaikan dari Qatadah, kanu yaquluna ra'ina sam'a, fakana al-yahud ya'tuna fayaquluna misla dzalik. Orang-orang Yahudi setiap datang, dia setiap ketemu, ya dia sampaikan itu, peliharakan kami, jagakan kami, selamatkan kami. Padahal kata-kata itu bukan doa, bukan permohonan. Itu adalah hasud dan dengki dari mereka itu. Disebutkan juga riwayat dari Atha, qala kanat lughatul ansari fil jahiliyah. Ini adalah bahasa dari kaum Ansor yang biasa digunakan pada zaman jahiliyah. Tidak terdengar, lama tidak terdengar. Akhirnya digunakan dan disampaikan oleh orang Yahudi itu. Tapi niatnya bukan seperti dulu, bahasa yang benar, tapi disampaikan dengan bahasa dan niat yang tidak baik. Begitu juga riwayat lain Abil Aliyah, qala annal Arab kanu idza haddatsa ba'dhum yaqulu ahaduhum li sahibihi ir'ini sam'ak fanahau an dzalik. Jadi biasa katanya orang-orang Arab itu kalau mereka bercerita satu sama lain, kadang-kadang diselipkan kata-kata ra'ina itu, tapi yang sebenarnya adalah maksudnya beda dengan ucapan yang disampaikan. Maka pada saat itulah orang-orang Arab dilarang untuk mengucapkannya. Nah, di dalam ayat ini juga dijelaskan yang diperintahkan itu adalah waqulu unzurna. Unzurna artinya lihat kami. Jadi minan nazar. Nazar di sini ini disampaikan di dalam beberapa kitab tafsir. Nazar artinya minal intidhar. Minan nazar wal intidhar. Pandanglah kami, tungguilah kami, berikanlah perhatian kepada kami. Tapi lanjutannya
wasma'u, perhatikan dengan pendengaran yang baik. Ikuti apa yang didengarkan, bukan telinganya dipasang tapi yang didengar tidak dilaksanakan. Melihat kekuasaan Allah dengan mata kepalanya tapi juga tidak melaksanakan ajaran-ajaran yang diperintahkan. Maka dulu kita jelaskan, kalau ada kata-kata seperti itu, sifat-sifat seperti itu di tengah-tengah kehidupan kita, bisa ngomong saja tapi tidak pernah mendengarkan omongan orang, bisa ngoceh tapi telinganya tidak difungsikan, sering disebut dengan kamu Yahudi. Yahudi itu adalah sebutan sifat yang tidak baik. Maka di dalam ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka orang-orang kafir dan orang-orang musyrik sebenarnya tidak mengikuti, tidak ingin apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menjadi bahagian kebaikan untuk mereka. Tapi mereka menjadikan semuanya itu sebagai sesuatu yang akan mengantarkan mereka kepada azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah jelaskan, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum. Jadi orang-orang kafir sebetulnya dari ahli kitab dan jadi orang-orang musyrik juga dari bangsa Arab itu sebetulnya mereka tidak mengirimkan ada yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian dalam bentuk khairin. Khairin ini ditafsirkan oleh para ulama dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai sesuatu yang baik, tetapi sebetulnya ini adalah hasadan lakum, adalah dengki dan hasud buat kalian. Maka wahyu yang diturunkan, pesan-pesan yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tutup firman-Nya dengan wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha wallahu dzul fadlil azim. Allah Subhanahu wa taala sudah mengkhususkan rahmatnya, kasih sayang Allah melalui kenabian, kerasulan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua wahyu yang diturunkan itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Digunakan di sini zalika fadlullah yu'tihi may yasha di dalam ayat-ayat yang lain. Karunia Allah. Karunia artinya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai nilai akan mengantarkan mereka ke surganya Allah dan menjauhkan mereka dari neraka jahanam. Kemudian hasud dan dengki mereka. Mereka melihat juga nanti apa yang disebut dengan istilah nasakh. Nasakh itu ada perubahan terhadap hukum yang Allah turunkan sebelumnya dengan hukum yang baru. Hukum yang baru ini menggantikan hukum yang lama yang sudah diturunkan sebelumnya. Nanti ada nasakh Al-Quran, ada juga nasakh hadis. Nah, nasakh ini bahagian dari ilmu penting, dari ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi mereka menuduh
Seperti yang disampaikan juga nanti ada dari beberapa tokoh, yang ada itu bukan nasakh tapi taksis. Bukan nasakh. Karena Allah itu subhanahu wa ta'ala itu tahu sifatnya alimun, hakimun, khabirun, maha mengetahui, maha bijaksana, maha segala-galanya. Kenapa menurunkan sesuatu itu kemudian sesuatu yang sudah diturunkan dirubah lagi dengan sesuatu yang lain? Jadi kalau Allah tahu itulah yang terbaik, kenapa turunnya harus 2 kali? Ada perubahan di situ. Nasakh itu artinya mengganti, menghapuskan, menghilangkan yang sudah ada dengan sesuatu yang baru. Padahal nasakh itu membuktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan rahmat kasih sayangnya kepada manusia, kepada hambanya. Bukan dia memberatkan, tapi malah dia meringankan. Contoh misalnya wanita yang ditinggal mati suaminya. Nanti dalam surah ini dijelaskan juga, dia harus menunggu masa iddahnya 1 tahun. Mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Menunggu 1 tahun. Kalau 1 tahun baru boleh kawin lagi. Allah rubah dari 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Dari 1 tahun 4 bulan 10 hari. Bagaimana seseorang yang ditinggal suaminya yang selama ini bersama dia, setelah suaminya meninggal suruh nunggu 1 tahun, padahal dia harus mendapatkan perhatian, perlu nafkah, belanja, perlu ada bantuan. Nah ketika dia mau menikah, sudah ada jodohnya yang lain lagi, Allah larang, tunggu dulu sampai 1 tahun dulu baru boleh kamu kawin. Nah yang hukum 1 tahun ini dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia berlakukan yang baru. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Orang yang ditinggal mati suaminya menunggu masanya 4 bulan 10 hari. Nah orang yang mengerti itu adalah kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang semula 1 tahun dirubah menjadi 4 bulan 10 hari. Dan lain-lainnya. Nanti ada pembahasan-pembahasan tersendiri dibuat oleh ulama. Nasakh dalam Al-Quran. Berapa ayat-ayat yang dinasakh itu? Yang artinya penggantian, pertukaran dari yang sudah ada dengan sesuatu yang baru, yang lebih baik, lebih menguntungkan dan lebih maslahat buat kalian. Nanti ada nasakh dalam Al-Quran. Tokoh yang pertama kali menulis nasakh ini adalah Ubaidullah bin Salam yang wafat 224 Hijriyah. Ada nanti nasakh dalam Al-Quran dan juga ada nasakh dalam hadis-hadis Nabi yang ditulis sendiri. Ditulis sendiri dimulai dari Imam Qatadah bin Da'ama As-Sadusi 117, kemudian ada gurunya Imam Ahmad juga menulis, kemudian ada lagi bin Syahin 385 Hijriyah, dan yang terakhir nasakh yang ditulis dalam kitab yang cukup besar itu adalah yang ditulis oleh Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi yang wafat 584 Hijriyah. Diberi judul Al-I'tibar bin Nasikhi wal Mansukh minal Athar. Dan ada juga tulisan-tulisan dalam bentuk disertasi An-Nasakh bil Quran Al-Karim yang ditulis oleh
Profesor Dr. Mustafa Zaid dan lain-lain sebagainya. Nah, pembahasan nasakh itu menjadi ilmu yang mandiri dari ilmu Al-Quran dan ilmu hadis Nabi, menjelaskan betapa kasih sayangnya Allah kepada umatnya, bukan karena Allah itu ilmunya terbatas, ilmunya tidak mencakup semua apa yang diketahui dan dihayati, dipahami oleh hamba-hambanya. Inilah tuduhan nanti mengatakan bahwa Allah itu hakim, maha bijaksana. Allah itu alim, maha mengetahui, khabir. Tapi kenapa membuat aturan kok harus ada perubahan di situ? Ya, kita saja, manusia saja membuat aturan, undang-undang yang sudah dibuat ternyata tidak sesuai pada konteksnya yang lain, dirubah undang-undang itu. Ya, kalau undang-undang dibuat peraturan presiden, ya kalau yang peraturan-peraturan biasa-biasanya kalau gubernur setaraf gubernur, ya, atau wali kota bupati setingkat wali kota dan bupati, ya, dibuat. Tapi aturan itu untuk kemaslahatan umat, bukan untuk mencelakakan umat. Ya, sekarang ada undang-undang yang sudah disahkan, pelajar-pelajar nanti dikasih kondom. Ya, pelajar-pelajar dikasih kondom nanti. Supaya apa itu? Supaya pergaulannya bebas. Iya kan, pergaulannya bebas. Dengan kondom, pergaulan bebas itu tidak terjadi kehamilan. Ya, yang heboh kemarin juga dibuat aturan, ya, peserta-peserta paskibraka, ya, yang menurunkan bendera pusaka pada acara kemerdekaan, peringatan acara kemerdekaan, baik di Jakarta maupun di KN itu dikeluarkan aturan wanita yang biasa menggunakan jilbab harus dibuka, tidak boleh menggunakan jilbab itu. Nah, orang-orang tua kan berkeberatan. Iya, orang pakai jilbab itu kan bagus, menjaga dia, menjadikan dia wanita yang terhormat, orang segan sama dia. Dan di samping orang pakai jilbab itu kan lebih cantik daripada yang tidak pakai jilbab. Kenapa dia memelihara auratnya, menutup auratnya? Ya, ribut di sana sini, protes terjadi di sana sini, demo terjadi di sana sini. Yang mengeluarkan peraturannya hanya minta maaf saja. Ya, minta maaf saja. Ya, inilah, ya, negara kita. Macam-macam caranya untuk bagaimana menghancurkan umat Islam itu. Dari berbagai sisi. Orang yang rapi, tidak boleh rapi dia. Suruh buka auratnya. Ya, orang yang ingin pendidikannya bagus, dikasih kondom nanti itu. Ya, hati-hati ini semuanya. Ya, seharusnya kan direvisi. Undang-undang itu harusnya direvisi. Ya, masa menandatangani undang-undang tidak tahu isi apa ada di dalamnya? Mustahil itu kan, ya. Nah, inilah keadaan kita. Maka kita harus mawas diri, ya. Kalau dulu tuh musuhnya Yahudi, nah sekarang musuhnya siapa? Yahudi juga, atau lebih dari Yahudi lagi. Ya, wallahu a'lam. Ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita hanya berdoa sajalah. Semoga Allah berikan hidayah, ya, taufiknya, peringatannya,
ya kepada mereka-mereka yang ingin merusak Islam itu. Jadi kita jangan nanti mendengar semua apa yang harus didengarkan. Mendengar harus betul-betul telinga kita bisa memilih mana yang harus didengarkan, mana yang harus diikuti. Tapi kalau terima semuanya, ya itulah menjadikan nanti masyarakat kita masyarakat yang jauh dari ajaran Islam. Kita bangga kalau orang yang sebelumnya membuka rambutnya, ya, yang sering kita sebut dengan istilah hijrah katanya, ya, menutup auratnya, rapat dia, menjadi penyiar, menjadi pembawa acara, ya, kita lihatnya juga kan indah rasanya kan, ya, tapi itu menjadi masalah, ya, menjadi masalah. Di samping larangan-larangan lain, ya, jadi manusia ini sudah membuat macam-macam, ya, macam-macam aturan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Padahal dia sendiri Muslim, mengakunya sebagai seorang Muslim. Ya, ini tantangan buat kita dan mengingatkan bahwa kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya yang mengajarkan ajaran-ajaran yang membimbing kita supaya menjadi orang-orang yang baik. Nanti masalah nasakh ini, ya, menjadi topik nanti pada pertemuan kita yang akan datang. Nanti orang-orang kafir pun menyampaikan tuduhannya kepada ajaran Islam itu. Tuh lihat tuh, ajarannya berubah-ubah. Hari ini A, besoknya B. Padahal untuk kemaslahatan umat Islam. Kalau yang namanya ta'arud, kontradiktif, satunya A, kemudian satu lagi B, itu nanti ada ilmunya sendiri. Hadis juga kelihatannya kontradiktif, berlawanan satu dengan lainnya, ada ilmunya sendiri. Ya, dikompromikan, dicari adanya nasakh atau tidak, mana yang dulu, mana yang belakangan. Kalau ada nasakhnya, maka yang belakangan itu yang dipakai. Kalau tidak, nanti digunakan yang disebut dengan tarjih. Ulama-ulama dengan keilmuannya memilih mana yang baik, mana yang paling menguntungkan dengan argumentasinya. Sering kita mendengarkan dulu orang dilarang berziarah kubur. Kuntu, kata Nabi, nahaitukum an ziyaratil kubur. Aku dulu, kata Nabi, melarang ziarah kubur. Kenapa dilarang? Karena di situ ada ratapan, namanya niyahah. Sekarang ala fazuruha. Yang dilarang itu sudah tidak ada, silahkan kalian bisa berziarah. Karena ziarah untuk apa? Mengingatkan kita kepada kematian. Yang kedua, mengingatkan kita kebaikan dari orang yang kita ziarahi. Orang tua kita datangi. Berarti kita tetap menjalin komunikasi dengan mereka walaupun mereka sudah mendahului kita. Kita ziarah kepada guru-guru kita. Kita ingat bahwa guru kita ketika dia hidup selalu memberikan bimbingannya yang baik. Mengingat kebaikan itulah kita datangi mereka. Kita kirimi, saya tidak sempat datang ke makamnya orang tua, kirim Fatihah, doakan. Saya punya duit sedikit, saya kasihkan, niatkan untuk orang tuanya. Saya ini bisa kita berbuat untuk orang tua kita, guru kita, keluarga kita. Selama itu bisa kita lakukan dan yakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu
sampai kepada yang kita tujukan. Kenapa? Karena kita ngirim itu tidak melalui ojek, ya, tidak melalui Grab, ya, kita melalui siapa? Melalui yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa pencipta kita tidak menyampaikan apa yang kita sampaikan? Banyak lagi, ya, nanti contoh-contohnya. Nanti masuk di situ itu yang pernah dulu disyariatkan, kemudian Allah hapus buat mereka saja atau juga buat kita. Ya, banyak nanti di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang mulanya untuk mereka juga Yahudi. Ya, misalnya ayat berapa? Ayat 60 surah An-Nisa. Wa 'alal ladzina harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Yahudi. Nah, Yahudi ini cerewet, ya, banyak ngomong, Allah cabut sebahagian nikmat Allah kepada mereka. Kalian ngoceh saja, tapi perintah Allah tidak pernah disampaikan. Jadi dulu makanan-makanan yang baik Allah halalkan buat mereka, haramna 'alaihim. Kemudian kata Allah, kami haramkan buat mereka. Apa yang diharamkan buat mereka, tapi tidak untuk kita, nanti dijelaskan dalam ayat yang lain. Ya, dalam surah Al-An'am itu, wa 'alal ladzina hadu, kepada orang-orang Yahudi, haramna 'alaihim, kami haramkan buat mereka, kulladzi dhuhur, semua binatang yang berkuku, burung, ayam, ya, kecuali yang siba. Ya, siba itu yang punya punya seperti burung elang, ya, yang cocornya untuk bisa membahayakan, itu memang dilarang, kita juga dilarang. Jadi orang-orang Yahudi tidak boleh lagi dia makan burung, makan ayam, padahal ayam dan burung itu dihalalkan buat kita. Ya, itu pembalasan Allah. Mereka juga sering makan daging kambing, daging lembu. Allah juga haramkan sebagian itu. Wa minal baqari wal ghanami haramna 'alaihim syuhumahuma. Daging boleh dimakan, tapi gajinya, lemaknya tidak boleh dimakan. Padahal lemak gaji itu yang paling enak kan? Ya, gurih dia untuk nasi goreng, nasi apa dimasukkan gitu. Haram alim juga apa? Syuhumahuma. Sumsumnya. Sumsum Yahudi tidak boleh makannya. Padahal sumsum itu yang paling enak. Iya kan? Sumsum. Jadi kalau kita makan sop gitu, tulang dalamnya ada sumsum, tuk-tuk, wah emaknya luar biasa. Tidak usah mikirin kolesterol kan tidak ada di rumah, adanya di rumah sakit. Iya kan? Iya. Di Sulawesi sana ada makanan khusus namanya kaledo, kaki lembu donggala. Jadi kita masuk ke restoran itu, kaki lembu itu sama dagingnya sama nanti dikasih seperti pensil begitu. Untuk apa? Nusuk sumsumnya itu, sumsumnya keluar itu utuh dia. Ya, nikmatnya luar biasa. Makannya sama singkong, bukan pakai nasi. Ya, jadi kalau kita coba satu porsi, insya Allah nyoba lagi, minta porsi yang kedua, saking enaknya. Ya, kemudian diharamkan juga buat mereka bahan sop. Ya, kalau kita sering nyebutnya tetelan, ya, tetelan, suhumahuma. Ya, kemudian ada tetelannya. Tetelan itu kan ada tulangnya. Kalau bikin sop daging kurang enak. Sop itu ada dagingnya, ada tulangnya, ya, itu diharamkan buat mereka, tidak boleh, ya, tidak boleh. Itu nikmat Allah cabut, ya, kenapa?
karena cerewet. Sudah begini, dikasih begitu, tidak mau, langgar lagi. Diperintahkan ini, tidak mau. Ya, akhirnya ayat ini menjelaskan, nah, mereka sebetulnya bersama kita itu dalam posisi hasud dan dengki. Ya, dengki itu tidak senang kalau orang lain itu posisinya senang dan gembira. Orang dapat nikmat, sebagai saudara kita ucapkan selamat. Ya, dia baru jual tanahnya misalnya, dapat duitnya banyak. Itu apa gitu. Ngoceh dia. Apa hubungan dia dengan orang itu? Iya kan? Iya, dia harus senang. Temannya naik pangkatnya, jabatannya dalam kepegawaian. Ya kita ucapkan selamat sebagai saudara kita, dia sedang mendapatkan nikmat. Nah, kalau orang tidak senang dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, itu namanya hasud. Ya, hasad. Hasad itu amalnya nanti akan habis. Iyyakum wal hasada. Kata Nabi, hati-hati. Yahudi begitu, hasud terus. Ya, nanti akan dimakan itu. Kebaikan kita dimakan dan hilang sama dengan api memakan kayu-kayu bakar itu. Tidak meninggalkan bekas sekalipun, padahal ya sedikit pun, padahal kita sudah berjuang, amal ibadah kita lakukan dengan segala pengorbanan kita, tapi dia nanti pada masanya, nanti ketika kita menerima balasan kitab yang tadi disebutkan, terima kitabnya dari sebelah kanan, senang ya, tapi kalau terima kitabnya dari sebelah kiri, dia menjadi orang yang durhaka. Yang terima kanan itulah ahli surga, yang terima sebelah kiri itulah ahli neraka.